Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mendidik anak perlu ilmu. Jurus yang pertama, mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Ilmu adalah merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Ilmu adalah kebutuhan pokok setiap insan di dalam seluruh lini kehidupannya. Apalagi dalam masalah mendidik anak. Cuman sayang, seribu sayang, banyak di antara kita yang lebih memperhatikan ilmu tentang pekerjaannya dibandingkan ilmu tentang mendidik anak. Padahal ilmu tentang mendidik anak itu lebih besar kebutuhan kita kepadanya dibandingkan ilmu tentang pekerjaan kita. Pekerjaan panjenengan apa? Apa? Hah? Dagang, terus? Tani, terus? Guru, ya. Panjenengan supaya jadi guru harus berapa tahun belajar? 5 tahun. Supaya jadi SPD atau SPDI. 5 tahun menekuni ilmu untuk pekerjaan. Sekarang saya tanya, untuk menjadi orang tua belajar berapa tahun? Hah? 1 minggu? Begitu nazar langsung nikah? Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak di antara kita yang lebih memperhatikan ilmu tentang pekerjaan dia dibandingkan ilmu tentang mendidik anak. Padahal kita bekerja dalam satu hari, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja atau lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak kita? Lebih banyak mana? Bekerja? Bekerja jam berapa jam? Guru masuk jam berapa? Pulang? Jam 2 kalau tidak di korting ya. Iya, kadang-kadang masuknya jam 7, seharusnya masuk jam 7, masuknya jam berapa? Jam 8. Nanti pulangnya seharusnya jam 2, pulangnya jam berapa? Jam 11. Katanya apa? Mau ngimami zuhuran di rumah. Masya Allah alasannya. Giliran nanti minta gaji, tidak mau dipotong. Itu namanya wailul lil mutaffifin. Apa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa artinya Ustaz? Artinya celakalah orang-orang yang curang di dalam timbangan. Giliran dia menjadi pembeli, dia minta timbangannya pas. Giliran dia jadi penjual, dia curang. Itulah mutaffifin. Yaitu salah satunya adalah orang-orang yang giliran disuruh kerja mintanya di korting. Giliran minta gaji tidak mau di korting. Itu salah satu praktek mutaffifin. Ya. Jadi kembali, masuknya jam 7, pulangnya jam 2. Berarti berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa jam nih? 7 jam. 7 jam pekerjaannya. Setelah itu kemana? Ke rumah. Di rumah sisanya berapa jam? 24 kurangi 7 berapa? Berapa? 17 jam. Dia lebih menggunakan waktunya, lebih banyak menggunakan waktunya untuk mendidik anaknya. 17 jam. Sedangkan bekerja selama 7 jam. Masa perbandingannya lebih banyak kita gunakan waktu kita untuk belajar tentang pekerjaan kita dibandingkan belajar tentang mendidik anak. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk mendidik anak lebih banyak dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Ini namanya tidak adil. Ya. Loh Ustadz, kita kan bekerja untuk mencari uang. Dengan uang kan kita bisa segalanya. Kita bisa masukkan anak kita ke sekolah yang bonafit. Sekolah yang mahal. Yang SPP-nya saja 1 bulan berapa? Berapa? 1 juta. Masuknya berapa? Masuknya 10 juta. Masya Allah. Ya.
Saya bilang, ya Allah, anak tidak kuat anak. Saya tidak kuat suruh masukkan anak ke sana. Saya bulanan anak saya aja bulanannya 60.000 saya udah mumet. Apalagi bulanannya berapa? 1 juta. Kalau bulannya 1 juta, anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Semuanya buat apa? Buat anak. Mahal banget sekolah. Ya. Jadi jangan dipikir dengan kita punya uang kemudian kita bisa melakukan segalanya. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Contohnya tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak bisa dibeli dengan uang? Orang dengan uang bisa beli kasur yang enak. Beli spring bed yang mahal. Apa? Mana yang jualan mebel di sini? Hah? Apa? Apa? Elit? Atau apa itu ya yang apa? Dunlop? Dunlop itu kan ini apa? Apa bed itu ya? Apa ban? Hah? Pokoknya beli spring bed yang mahal. Orang bisa dengan uang beli spring bed yang mewah, yang mahal. Tapi apakah dengan duit dia bisa beli tidur yang nyenyak? Apakah mesti orang yang tidur di atas spring bed dia bisa tidur nyenyak? Mesti enggak? Enggak. Malah banyak orang yang tidurnya di atas apa? Dingklik. Nah, di atas amben yang kalau diduduki itu kriat-kriat ya. Malah dia tidurnya lebih nyenyak dibandingkan orang yang tidur di atas spring bed. Saking nyenyaknya sampai subuh kawanan. Saking nyenyaknya ya. Jadi belum tentu dengan uang kita bisa membeli banyak hal-hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Makanya kita jangan hanya mengejar uang saja. Kita perlu mempelajari ilmu bagaimana cara mendidik anak. Ilmu apa Ustaz yang dibutuhkan? Pertama jelas ilmu akidah. Pertama jelas ilmu apa? Akidah. Karena akidah itu adalah pondasi. Ya. Akidah adalah pondasi ibarat sebuah bangunan yang tanpa pondasi sangat mudah untuk ambruk. Ya. Makanya pertama kali yang harus kita pelajari adalah akidah. Makanya Rasulullah SAW selama 13,5 tahun di kota Mekah, beliau konsentrasi untuk mendakwahkan kepada akidah. Karena Nabi SAW ingin bangunan tersebut kuat. Sekarang kenapa anak-anak mudah sekali untuk bunuh diri hanya karena kehilangan HP kemudian kendat, alias apa? Alias gantung diri. Cuma hilang apa? HP. Kenapa anak-anak kita sangat terapuh? Karena mereka tidak punya pondasi yang kuat. Mereka tidak punya asas. Tapi manakala kita punya asas yang kuat, punya pondasi yang kuat, maka anak-anak kita akan punya prinsip. Ya. Anak kita tidak seperti air yang berada di atas daun talas. Temennya ngalor ikut ngalor, temennya ngidul ikut ngidul, temennya mencet rambutnya dengan warna yang merah dia ikut ngecat, temennya menyobek bajunya roknya sampai atas dia ikut nyobek. Kenapa? Karena dia tidak punya prinsip. Inilah kekurangan sebagian orang tua, anaknya tidak dibekali dengan pondasi yang kuat. Tapi manakala seorang pertama kali orang tuanya menguasai ilmu akidah, kemudian dia tularkan kepada anaknya, maka saat itu anaknya punya pondasi yang kuat. Sebagaimana orang tuanya pun punya pondasi yang kuat. Pondasi itu adalah apa? Akidah. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang lainnya yang perlu dikuasai oleh oleh orang tua adalah ilmu masalah ibadah. Ilmu masalah apa? Ibadah. Terutama masalah sholat. Makanya Nabi kita SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika umur berapa? Ketika umur 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat manakala mereka berumur berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun kok belum sholat juga disuruh apa? Disuruh apa? Dipukul. Dipukulnya pakai apa? Hah? Pakai apa? Pakai lidi. Ora lara toh. Ora marem nganggo sabuk ya. Biar marem itu sebagian orang, ya.
Wadribuhum 'alaiha, memukul di sini maksudnya adalah memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk menyakiti. Makanya kata para ulama, salah satu pertandanya pukulan tersebut tidak meninggalkan bekas. Tidak ada apanya? Tidak ada bekasnya. Bukan seperti sebagian orang, kok kamu biru-biru ini di sini? Kenapa? Wah, baru dipukuli sama bapak Kenapa? Tidak sholat katanya. Bukan seperti itu maksudnya. Pukulan yang tidak meninggalkan apa? Bekas. Itu yang dimaksud dengan pukulan di sini. Nah, kalau misalnya kita memerintahkan anak kita untuk sholat, sedangkan kita sendiri tidak tahu ilmu bagaimana cara sholat, bagaimana mungkin kita bisa akan memerintahkan anak kita untuk sholat? Kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya duit tidak bisa ngasih duit. Orang yang tidak punya ilmu tentang sholat tidak bisa ngajarkan sholat. Kita nyuruh anak kita sholat, kemudian anak kita tanya, Pak, takbiratul ihram yang benar itu kayak apa, Pak? Wah, embu loh, Le. Dulu saya lihat Mbah Kakung itu kalau takbir itu kayak gini loh, Le. Kok ngelihatnya kepada siapa? Mbah Kakung. Rasulullah SAW saja berbicara, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya? Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihat siapa? Melihat Rasul SAW. Bukan melihat Mbah Kakung. Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan Sallu kama ra'aitumu Mbah Kakung yusolli. Tidak ada hadis seperti itu. Adanya hadis adalah sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Loh, sekarang kalau misalnya kita tidak belajar bagaimana cara sholatnya Rasul SAW, bagaimana kita bisa mengajarkan cara sholatnya Rasul kepada anak kita? Kalau misalnya suatu ketika anak kita tanya, Pak, kalau misalnya tadi saya sholat, di tengah-tengah sholat saya main selilit. Main apa? Selilit. Kemudian selilitnya dileg. Sholatnya sah apa enggak, Pak? Gimana jawabnya panjenengan? Orang tua yang sudah punya anak, jawabnya gimana? Hah? Sah apa enggak? Hah? Apa enggak pernah selilitan? Enggak pernah makan sate? Hah? Sah enggak sholatnya? Hah? Sah? Sah? Masya Allah, sah. Luar biasa ini. Sah apa enggak? Enggak? Enggak sah? Dalilnya apa? Sah dan enggak. Sah dan enggak sah. Jawabannya ada dua. Sah dan enggak sah. Sah kalau misalnya selilitan enggak dileg. Begitu selilitan dia apa? Dia ambil kemudian dia kantongi. Enggak sah kalau dileg. Lah eman-eman temen. Kades mending kok. Tinggal sedikit kok masa enggak dia apa? Enggak dileg, itu baru enggak sah. Kalau misalnya ada orang selilitan kemudian ketika sholat dia buang selilitnya, tapi dia enggak telan, ya enggak batal sholatnya. Jadi seorang orang tua harus siap dong. Dia memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi dia enggak punya pengetahuan yang cukup tentang sholat. Sebelumnya tentang toharah, cara wudhu yang benar kayak apa. Pak, wudhu kayak gini benar enggak, Pak? Pluk. Nah. Wudhu mengusap kepala, tapi yang diusap cuma apanya? Cuma batuknya saja. Ini sah enggak, Pak? Harus siap dong. Kita jawab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah apa? Kepala, bukan usaplah batuk. Ya. Bukan usaplah jidat. Ya. Nabi Allah berfirman, usaplah kepala. Kepala ya ini, mulai dari tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai belakang. Wah, eman-eman, Pak. Sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur sisirannya rapi. Kalau misalnya diusap semuanya rusak nanti sisirnya. Masya Allah. Cuma gara-gara rambut yang rapi. Lu tinggal rusak, tinggal ngambil apa? Sisir, disisir lagi apa susahnya? Ya. Jadi seorang orang tua perlu punya apa? Punya ilmu. Ya. Ilmu masalah ibadah. Tadi ilmu pertama masalah apa tadi? Masalah akidah. Kemudian masalah ibadah. Jangan lupa juga ilmu masalah akhlak. Ilmu masalah akhlak. Orang tua juga perlu mengetahui adab makan, ya,
Mohon maaf ini banyak di antara orang tua yang sampai detik ini saya perhatikan kalau minum pasti pakai tangan apa? Masih tangan kiri. Masya Allah. Kenapa sih? Apa susahnya minum pakai tangan kanan? Alasannya nanti kotor gelasnya. Karena habis apa? Habis makan pakai tangan. Alasannya kayak gitu. Nanti kalau pakai tangan kanan nanti gelasnya apa? Kotor. Makanya pakai tangan kiri. Kalau alasannya kayak gitu gimana? Kadang-kadang minumnya itu bukan habis makan nasi, habis makan lemper. Lemper kan tangan kanannya tidak kotor, tapi tetap aja pakai tangan apa? Kiri. Kalau alasannya tadi habis makan nanti gelasnya kotor, gimana? Jawabnya gimana? Hah? Dicuci. Ya. Lebih baik ngotori gelas daripada ngotori tuntunannya Kanjeng Rasul SAW. Lebih baik gelasnya apa? Kotor. Loh, gelas mau dicuci kotornya tidak apa-apa. Loh, mau dicuci kok. Ya. Daripada ngotori sunnahnya Nabi SAW. Daripada kita ngotori tuntunannya Rasul SAW, lebih baik gelasnya kotor bisa dicuci. Ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana adabnya kita makan, adabnya tidur. Sebelum tidur baca doa apa? Sebelum masuk kamar mandi baca apa? Keluar kamar mandi baca apa? Harus kita persiapkan. Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Kenapa? Ya, karena kita harus siap untuk mendidik anak-anak kita. Makanya Nabi SAW ketika melihat adanya kekeliruan di antara anak-anak kecil. Di antaranya adalah kisah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang sahabat beliau yang kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah, "Kuntu ghulaman fi hijri Nabi SAW." Saya adalah seorang anak yang sering tinggal di rumah Nabi SAW. Karena sering tinggal di rumah Nabi SAW, maka beliau juga sering makan beserta Rasul SAW. Dan kebiasaan mereka kalau makan itu pakai apa? Pakai nampan. 3-4 orang bareng-bareng satu nampan. Kata Umar bin Abi Salamah ketika lagi makan bareng seperti itu, wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Tangan saya ketika makan itu piknik kemana-mana. Apa artinya piknik kemana-mana? Nah, apa? Caranya dewek apa? Apa? Slaksrok? Hah? Ya, selonong kemana-mana. Gampangannya jatahnya tetangganya dia apa? Dia sikat. Ya. Begitu habis ayam dia, punya tetangganya masih separuh, dia saut juga. Itu namanya piknik. Ini karakter yang baik apa jelek? Jelek. Begitu melihat seperti itu, Nabi SAW langsung menegur, ya gulam. Ya gulam. Ya gulam artinya apa? Artinya kalau bahasa Indonesia nak. Kalau orang Jawa le. Kalau perempuan do. Ya. Nak, ya gulam, samillah. Ucapkanlah bismillah sebelum makan. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari makanan yang terdekat. Jadi Nabi SAW mendidik anak dalam masalah akhlak. Tidak dibiarkan. Tidak seperti sebagian orang tua di zaman kita ini. Allah masih kecil, orang apa-apa. Nah, si cilik iki masih kecil tidak apa-apa. Nanti kan kalau sudah besar tahu sendiri. Buktinya sampai besar sih ngombe nganggo tangan kiwe. Mana buktinya? Ya. Jadi yang namanya pendidikan harus sejak kecil. Makanya kita sebagai orang tua perlu mempelajari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasul SAW supaya kita bisa mendidik anak kita. Banyak di antara orang tua membiarkan anaknya melakukan kesalahan, dibiarkan begitu saja. Bahkan malah kadang-kadang ada yang memotivasi anaknya untuk melakukan kesalahan. Contohnya apa? Contohnya, anak punya kebiasaan pipis sembarangan. Ketika anaknya, Pak pengen pipis. Ya itu di depan rumah kan ada tanduran, itu sekalian aja buat nyirami tanduran.
Bukannya mendidik cara pipis yang benar, kok malah memotivasi anaknya untuk pipis sembarangan. Orang tua macam mana? Apa kata dunia kalau orang tua seperti ini? Hah? Masya Allah sampai sekarang banyak orang tua yang seperti itu. Ya apa enggak? Jangan betul? Iya, benar kan? Ini saya berbicara tentang realita. Kita berbicara tentang realita yang salah. Ya. Jadi jangan kita biarkan anak kita seperti itu. Wong membiarkan aja tidak boleh, apalagi memotivasi anak kita untuk punya kebiasaan seperti itu. Ya. Ini. Jadi jurus jitu yang pertama, mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Ilmu tentang apa tadi? Akidah, kemudian tentang ibadah, kemudian tentang akhlak. Cukup? Belum cukup. Ilmu yang lainnya yang perlu dibutuhkan adalah ilmu bagaimana seni berinteraksi dengan anak. Seni bergaul dengan anak. Anak itu lahir masing-masing punya pembawaan. Ada yang lahir punya pembawaan pendiam, ada yang lahir punya pembawaan apa kebalikannya pendiam? Hah? Bawel. Ada yang lahir punya pembawaan apa lagi? Anaknya panjenengan apa pembawaannya? Apa enggak tahu? Jangan-jangan namanya lupa nanti anaknya. Saking akeh. Hah? Aktif. Ada yang pasif. Ada yang bukan hanya aktif, hiperaktif. Ya. Ini semuanya perlu seni dalam bergaul dengan mereka. Tidak bisa kita bergaul dengan anak yang pendiam. Seperti kita bergaul dengan anak yang aktif. Berbeda caranya. Nah disinilah orang tua perlu membaca buku-buku tentang pendidikan anak. Perlu membaca tentang psikologi anak. Terutama yang diambil dari sumber-sumber Islam. Ya. Kita perlu membaca seperti itu. Masa kita seorang ibu lebih hafal bumbu masak daripada hafal cara mendidik anak. Ya. Kalau masalah masakan beli buku masak. Beli buku resep-resep masakan berjilid-jilid. Tapi masalah pendidikan anak tidak ada satupun buku di mana? Di rumahnya. Sama juga bapaknya. Lebih hafal tentang pemain Manchester United dibandingkan metode mendidik anak menurut Rasul SAW. Nah, sehingga koleksinya ya cuma itu-itu saja. Ya. Soccer dan seterusnya majalahnya. Ya. Tidak pernah mana beli majalah pendidikan anak. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang islami? Mana? Apakah kita memang betul-betul orang tua itu hanya karena kita lebih tua dari anak kita? Ataukah kita memang sudah mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi orang tua? Ini yang perlu kita cek di dalam diri kita masing-masing. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Ya. Yang namanya ngaji itu untuk memperbaiki diri. Kalau kita merasa kemarin itu belum benar, ayo kita perbaiki. Mumpung nasi belum jadi bubur. Kalau sudah nasi jadi bubur, kita jadikan bubur ayam sekaligus. Ya. Jadi belum ada kata terlambat untuk belajar. Ayo kita belajar lagi. Ya. Wah sudah tua Ustaz. Tidak apa-apa. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buwayan sampai liang lahat. Ini jurus yang pertama adalah mendidik anak. Perlu apa? Perlu ilmu.